Yang lain Gak kuat. ada yang nggak kuat, ada yang patah, Wah. ada yang cedera. Seperti Buka. itu. Buka. Angkat gini, angkatnya gini. Ini Kan ini gini ya, Oh, kan gini ini ya? gini ya. Nah ini angkat ini. Oh. Nah, kadang orang tua kamu nari-nari dapat apa sih? Kayak gitu. Kalau dulu, kalau sekarang enggak. Kamu nari-nari untuk apa, Nak? Aku bisa jadi atlet, Bu. Pak, kayak gitu. Ada jawaban yang jelas. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Yeay. Kali ini kita kedatangan lagi bintang tamu, dan kali ini adalah seorang dancer. Wah. Beda banget nih ya untuk kali ini. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat kalian yang punya cerita menarik gitu ya, apapun itu, baik itu dari segi percintaan, Betul. atau masalah apapun deh, mau sedih, mau gimana, kalian curahkan deh di segmen podcast hari ini di RTV. Nanti kita akan sediakan di email kami di deskripsi di bawah. Oke. Halo, assalamualaikum sobat Mas Bro. Siap. Tos dulu dong. Wah. Nah, perlu kita tahu ini ya, Mas ini namanya siapa? Hendra. Mas Hendra ya. Buat teman-teman, ini Mas Hendra ini seorang dancer dari Pamekasan sekaligus instrukturnya juga ya. Wow. Instruktur. Dan semuanya deh. Nah, ini hebatnya lagi, dia ini temanku waktu kecil. Masih Gitu ingat? ya? Ingat lah, ingat. Dan sekarang udah gede dia amat deh loh. Tiba-tiba gede udah bangga Hebat banget. ya. Bangga banget. Ini siapa gitu loh ya. Juga bingung nih, beneran. Aduh, untungnya sekarang udah ya bikin bangga lah. Apalagi di kota sendiri, gede di kota sendiri, banggain kota sendiri tuh. Siap. Oke banget. Sip. Nah, buat kita panggil Bro Hendra aja ya. Jangan lah, Hendra aja deh. Hendra aja ya. Oke. Buat Hendra nih, mungkin banyak yang kepo. Dari kapan nih biasanya? Suka ngeden tuh dari kapan sih biasanya? Suka ngeden dari kecil. Iya dari kecil, Mbak. Sampai inget kan waktu SD gua jadi instruktur di SD ya senam. Nah, Oh. berawal dari situ ya. Jadi dari berawal dari situ. Cuman semenjak lulus SMA, jadi sudah nekunin yang namanya mendalami lah apa itu dancer, terus silsilahnya seperti apa itu. Mulai mencari Ya. tahu ya dancer. Kalau dulu kan senangnya cuman goyang-goyang, nari-nari. Sekarang sudah mulai terlatih, diatur ya. Emangnya jenis dance-nya kamu tuh yang kayak gimana sih? Kan banyak tuh ya. Ada banyak apa sih. aja? Aku sampai nggak hafal nih. Itu Mas. Hip hop. Masuk. Jadi buat teman-teman yang belum tahu kan bingung tuh. Nah, jadi sebenarnya arti dari dancer tuh banyak. Cuman ada kayak ini silsilahnya gitu. Jadi awal itu emang hip hop. Nah, jangan salah, hip hop itu banyak. Jadi ada beberapa elemen dari hip hop itu. Ada kalau dulu 5 elemen masih. Ada dancer, ada skateboarding, ada graffiti, ada DJ, sama satu lagi itu kalau nggak salah beatbox gitu loh. Jadi ada beberapa elemen Di hip hopnya sendiri. Jadi ada musik, ada gerakan, ada macam-macam lah. Kalau kamu sendiri fokusnya ke Hip hop di dancernya. hip hop di dancernya. Yap. Yuk. Gitu ya. Modern kalau Oh, sekarang modern. modern ya kan ada yang tradisional gitu loh kan, ada yang modern juga. Tapi untuk jenis yang lain juga dipelajari juga? Atau iya fokus dong, aja? harus tahu dong. Oh, harus tahu. cuman Harus fokusnya tahu. ya. Basic-basicnya. Setelah Hendra itu memutuskan, oke deh aku suka di dance, respon dari orang tua Hendra tuh kayak gimana? Respon sih ya negatif dulu lah. Oh ya dulu, iya. Apalagi di Pamekasan masih apa sih kayak gitu Masih, gitu ya. bener. Mending ini aja apa namanya, kata orang tua dulu, ngapain gitu loh, apa gerak-gerak kayak gitu gak jelas, Nggak jelas. gitu kan, sampai kita juga ngedengerin musiknya apa gitu loh, musiknya apa gitu. Kalau dulu kan apalagi orang inilah orang kota kecil kan, kalau nggak selawatan, Iya, ya bener. kan? dangdutan loh ya ampun kata gue. Ya udah, jadi gue ada gak dengerin orang tua nih, orang tua gak gue dengerin. Tapi sekarang pendukungan sekarang.
Sekarang dukung. Alhamdulillah Jadi kalau gitu. dulu masih lebih ke kayak gini loh sebenarnya gitu ya. Pembuktian gitulah. Pembuktiannya waktu itu masih awal-awal kan, tapi setelah lama-lama kemudian gue sampai beraniin duduk di antara orang tua, bilang kita duduk bersama dulu, mikirin aku kayak apa, baru aku jelasin. Dan setelah itu gue kasih tahu, ini loh semenjak gue goyang-goyang nggak ini Ada hasilnya. Ada ya. ini hasilnya. Itu pas kapan itu? SMP, Jadi SMA dong. enggak, kan aku mulainya dari Di SMA. SMA awal-awal Oh, iya, iya. setelah lulus SMA, setelah itu sekitar 4 tahun dari situ. Oh. Kalau ngedance sendiri ya, menurut kamu tuh susah nggak? Berapa lama sih kamu belajar ngedance kayak gitu? Belajarnya tuh dari internet kah atau dari siapa mungkin? Dulu. Dulu Ah. masih gak ada internet sih setahu. Iya, susah. Iya, susah. Ada tapi susah. Jadi awal-awal cuma niru-niru aja gerakannya ini, Oh. gerakannya Kayak di TV. di TV. Lebih-lebih ke dulu ya apa? Kayak Michael Jackson Oh, gitu. iya. Udah. Jalan Jadi, mundur. Ya, jalan mundur katanya ya. Itu aja. Selama ngedance nih, ada nggak hal yang paling berkesan selama kamu ngedance dari dulu Dari dulu. sampai sekarang? Dari awal dulu. Berkesan sih banyak. Yang paling deh. Yang paling berkesan itu adalah prosesnya. Prosesnya ya. Jadi semua yang kita lakuin tuh kan butuh proses itu yang harus kita cari, dan itu berkesan banget. Ketika pribadi aku juga dulu ngalamin, kan nggak ada nih di sini, kan nggak ada yang namanya dancer atau instruktur dancer, nggak ada. Jadi aku carinya keluar kota, di situ cari keluar kota ya minimal, dan itu butuh uang. Walaupun dulu aku nggak punya uang, gue berusaha. Tapi tetap ya, namanya juga hobi ya. Namanya juga hobi, Karena kalau nggak hobi susah ya. Kalau dari hati tuh nggak dari hati ya, Kayak gitu. sampai gini. Gue pernah ikut orang ya. Jadi aku ikut orang itu ngedance, bukan ngedance sih, cuman aku pengen dance di kota besar, cuman aku nggak punya apa-apa. Jadi aku ikut orang itu. Oh. Kayak ngebabu gitu loh. Ceritanya kayak ngebabu. Ya udah, tapi di sini kan kayaknya woi, gua Hebat. anak hebat gitu loh. Nyampe di sana gua babu. Beneran coy. Aduh kata. Tapi kan dari situ dapat ilmunya dong. ilmunya. Kan pribadi aku nyari ilmunya, bukan ininya, yang lain-lain enggak. Pertama kali banget ikut event apa? Pertama kali ikut event ini apa namanya, battle juga sih, battle dance. Dan itu pengaruh buat aku pribadi, karena aku udah lulus SMA, ikut event yang itu umum, kelasnya umum, dan pertama kali ketemu sama musuhnya yang umur 6 SD. Musuhnya. Musuhnya Kamu waktu itu umur juga. sudah udah Kuliah iya, ya, udah kuliah lah udah. gitu. Terus Musuhnya kelas 6 SD. itu sama rata berarti ya. Nah, umum, jadi umum, Umum ya? Ya, Jadi itu kayak campur dikocok ya? ya, dicampur, dikocok. waktu itu battlenya Di Surabaya. di sana. Surabaya. Mm-mm. Kelas 6 SD. Lawanmu? Dan kalah. Pertama kali ya. Kalah. Maklum. Aku kalah. Perasaanmu. Aku kalah ya. Aku kalah ya. Kayak gimana gitu. Marah juga iya gitu. Nih gua udah besar loh. Kalah sama kelas 6 SD gitu loh, kayak gitu. Beneran. Nah, itu dinilainya kayak gimana sih kalau battle dance tuh? Ya, Keunikan ya atau kalau battle dance ki 1 lawan 1 biasanya one on one ya. One on one itu biasanya yang dinilai adalah bersih enggaknya gerakan. Nah, itu juga gerakannya misal bersih aman. Tapi kalau gerakannya kurang bersih lah, itu akan berpengaruh sama gestur tubuhnya. Jadi misal ada yang salah nih gerakannya, kita mesti
kayak gini kan, kayak mau lirik, mau gerak gimana, ini udah salting gitu loh. Nah kayak itu udah ketahuan, oh tadi disalah nih, kayak gitu. Oh ini tadi salah, oh ini ada yang kurang. Jadi tahunya di situ. Ada beberapa trik yang emang, misal kalau di dance itu ada gerakan yang emang fokus ya, jadi paten, nggak boleh gimana. Kalau udah gini betul. gini, ya itu kadang agak gini tapi letoy gitu. Iya. Ini udah nggak salah. Udah Nah, ya. nggak masuk. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana cara kita nantang musuh kita. Caranya Gini-gini. Iya, yang gini-gini kan. Kalau battle biasa kan, lu siapa gini-gini kan. Tapi kalau udah diem aja, udah diem, udah maju, mundurnya diem lagi biar. Ini kayak orang mau marah, cuman belum makan gitu loh. Ya beneran. Udah, nggak bisa udah. Kalah, nggak dapat nilai. Anggap di situ battle tuh kayak menyombongkan diri, Bener. ya kan? berarti Harus sampai gue nih, gitu. Betul. sampai itu ya, sampai lawannya nggak nemu harus balas gimana gitu ya. Iya, bingung. Baru itu kalah gitu. Baru kalah. Itu kalah. Ada yang dia bingung mau gimana, ada yang emang juri nilai ini lebih bagus ini daripada yang lainnya gitu. Kalau udah dibabat habis udah kalah. Kita dah. Ya. Nggak usah maju, Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita maju pun udah pasti kalah, ya udah, nyerah aja dah. Nyerah. Gitu. Ngomong-ngomong nih, idolamu siapa sih? Pasti kan ada. Banyak tuh dancer yang jadi panutan biasanya. Dancer. Kelas dancer apa gimana? Iya, kelas ini. Kelas dancer kalau idola sih dari dulu tetap Michael Jackson. Michael Jackson ya. Ya. Kalau dancer siapa ya? Kalau di luar tuh banyak sih. Idola ya. Dan awal aku dulu suka lebih lebih masuk di dancer juga itu lebih ke ini. Kalau istilahnya Jabberwockies. Jabberwockies itu adalah dancer punya pakai topeng ya? pakai topeng. Jadi dia punya ciri khas sendiri. Pakai topeng kemana-mana pun, misal ya ada dancer nampil pakai topeng, ini udah konsepnya Jabberwockies nih, udah. Jadi dia pinter nge-brand dirinya sendiri. Ya, udah ada brandnya. Kalau kamu brandnya gimana? Kalau di dance ada ciri khas nggak sih dari kamu sendiri? Nggak ada sih. Lebih ke street dance ya mungkin. Street dance, Street dance. lebih street dance karena emang semuanya dance itu berawal dari street. Ada sih. Ya. Pernah nggak kamu merasa ada di titik yang paling bawah soal ngedance, misalkan Iya, jenuh atau apa atau Ada deh. Bisa-bisa. Pernah? Ada, pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada dong. Meskipun itu yang kamu suka, ada juga berarti ya. Ada sih, karena itu adalah ini kan kayak pengorbanannya kita untuk suatu hobi, gimana pun caranya. Misal nih maaf nih, dari dulu aku pribadi ngedance itu beberapa orang loh. Ya sampai ada beberapa orang kayak 20-30 orang. Lambat laun juga akan ngurang kan. Kok cuma 3 yang datang? Kok cuma 5? Nah, iya pasti ada kejenuhan dah. Ini mau gimana, kita bikin konsep Korea juga nggak ada teman-teman. Kita bikin besok lain lagi orangnya, bikin lagi gitu kan kita ngajarin sama teman-teman yang lain juga. Misal kita udah mikir mikir hari ini harus konsep gerakan ini ya, besok udah lain lagi yang datang ngajarin lagi, besoknya lagi lain lagi yang datang ngajarin lagi. Jadi 1 minggu itu gua nggak ada aku nggak ada tingkatan, tetap stuck di situ. Itu yang bikin kamu aneh. Ya bikin bingung Bingung juga, banget ya. kapan kita naiknya gitu loh, seperti itu sih. Tapi kan dari situ kita bisa belajar juga ya, pribadi pribadi. sendiri. Betul. Pernah nggak sih waktu ikut lomba terus itu kan harus ngejaga feel banget kan? Benar. Nah, dari situ kamu pernah nggak pas waktu itu feelnya kamu lagi rusak tapi di situ kamu harus dituntut nge-feel banget gitu, harus oke lah kayak gitu. Benar. Itu pernah pas waktu Pernah. event di mana? Pas perform di acara ini setiap acara sih ada, cuman yang paling mengesankan buat aku sih tampil di acaranya di Surabaya Di Surabaya. ya.
di komunitas teman-teman kayak gitu. Emang bedanya di situ. Ketika kita nampil di tempat sendiri yang tidak tahu sama dance, sama nongkrong sama teman-teman yang udah ini loh tempat kita dance. Jadi ruang lingkupnya ini dance semua. Udah itu. Pas backgroundnya kita kan orang Madura. Iya benar. Welcome is gini-gini kan di di MC dijelasin dari Madura. Madura coy. Ada coy. Sampai gini loh, kita event nih, jadi itu kita ikut lomba. Oh bukan, maaf, bukan di Surabaya, di Malang. Oh di Malang. Lomba, dan kita juga nggak ini pertama kali ikut lomba event besar. Oh gitu. Itu pas di Malang itu. Iya. Jadi pas dicolokin musiknya, itu ada 5 musik ternyata di situ. Oh 5 di flash disk. Kita udah siap. Klik. Salah musik. Next. Udah siap. Salah lagi sampai 5 kali. Ternyata itu musik yang kita pakai di lomba itu yang terakhir. Oh yang Dan dalam 4 musik ini ocehannya banyak coy. banyak banget pasti itu. Aduh. Dan satu dari Madura, kita pakai yang ini kan, baju apa? Oh Sakira itu. Sakira itu. Oh. Next, ya kan? Next. Aku ya ampun, ini kok salah gitu kan. Ada yang celotehan yang aku inget. Sate Pak, sate. Ya ampun. Jadi mindsetnya kalau di luar kita orang Madura pasti jualan sate. Ampun, gitu aja deh. Tapi dari situ kamu bisa buktiin ya ke luar sana, di luar Pulau Madura, kalau kita lo ada kayak gitu. Dancer di kota Ghana, di Madura tuh ada kayak gitu. Kalau Pamekasan sendiri ada nggak sih kalian tuh berusaha untuk ke pemerintah atau untuk diwadahi kayak gitu? Ada sih untuk tahun-tahun ini kan sebetulnya sih untuk dance ini sudah bisa dianggap sebagai cabang olahraga juga. Dan boleh dilihat nanti lah kalau next itu di YouTube biasanya ada sudah namanya dance sport. Nah di dance sport itu ada 4 karakter, ada salsa, ada tradisional, ada hip hop, ada break dance yang dilombakan, dan mereka bisa jadi atlet. Oh gitu. Sudah mulai merambah ke sana ya, Iya. Pamekasan. Tapi untuk Pamekasan belum. Oh belum. Ya, untuk cabang Jawa Timur kita harus ke Surabaya. Oh ikut Surabaya. Sementara itu kalau dari kabupaten masih belum. Untuk seleksinya sendiri tuh kayak gimana? Ya pasti diadu. Ya. Oh, Kayak siapa yang battle-battle mau ya. daftar? Gitu. Ya, jadi dipanggil nanti dari berapa peserta diambil untuk yang terbaik untuk mewakili daerah tersebut. Biasanya gitu. Asik, keren banget itu ya. Berarti kamu pengalamannya banyak banget ya. Dari sekian banyak pengalaman, coba sebutin apa deh pengalaman apa aja yang pernah kamu ikutin, prestasinya ya waktu itu yang bikin kamu berkesan banget ya. Dari situ kamu ambil pelajaran. Apa ya? Event-event yang mungkin kamu wow banget gitu. Bukan event sih, aku biasanya Apa? Workshop ya. Ya, kayak pelatihan gitu. Oh. Jadi dari situ kita tuh bayar kan, pasti bayar berapa gitu kan. Ya, kita sebutin uangnya enggak terlalu besar. Cuman kadang walaupun uang besar ya, kita bayar besar, itu kayak pelatihannya enteng banget gitu loh menurut orang. Tapi kalau kita latihan terus menerus itu kan jadi basic yang benar-benar bahaya. Dalam artian bahaya, kamu nari nggak pakai basic itu ya, nggak pakai basic itu bisa sampai patah tuh. Oh segitunya. Dan aku pernah dikasih tahu juga ya, sharing sama teman-teman dancer luar. Pada waktu itu mereka ikut ini apa namanya, Agnes Monica, dancernya Agnes Monica yang dulu biasanya sponsornya Telkomsel. Oh iya. Nah itu kan dilombakan. Jadi Agnes Monica tuh nyari dancer-dancer Indonesia yang berpotensi untuk dilombakan. Di itu terbaik ikut mereka, manajemennya mereka kayak gitu. Dan itu parah banget. Kenapa? Jadi kayak kalian tuh di situ di satu tempat karantina udah. Jadi dari pagi itu masih lari
lari biasa ya kan, lari olahraga biasa sampai siang udah kayak udah lebih harus bahu kayak push up kayak apa gitu, jadi udah basicnya lebih berat. Istirahat dari siang itu udah push lagi, olahraga lagi. Sore itu kayak pemanasan biasa, jadi pelenturan gitu, kayak harus dilenturin ya, yang di ini didorong, tangannya harus dipaksa di gitu. Malam koreo. Itu terus berapa hari? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Kayak gitu terus. Ya. Waduh. Jadi sampai temanku itu bilang dari 26 peserta ada sekitar 18 orang yang masuk. Yang lain aku pribadi tanya, yang lain kemana bang, kak gitu. Yang lain Gak kuat. ada yang nggak kuat, ada yang patah, wah, ada yang cedera, seperti itu. Ya Iyalah. atlet. Ya mau belajar Korea aja prosesnya harus gini. Di situ kan kita udah ini kan udah kayak wah bahaya gitu, wah gini. Tapi kalau kita bisa melewati itu, ya sekelas dancernya artis loh. Agnes aja kalau ngedance nyanyi sambil ngedance ya. Dan itu pun setiap kali dia ikut event itu hasil karya kita sesudah melewati itu, dan ya bisa buat beli rumah, beli mobil. Nggak tanggung-tanggungnya. Benar. Nah, di situ jadi semangatku di situ. Semangatnya ya. Kalau ikut itu bisa kayak gini ya. Nah, itu juga semangat, bukan apa ya, cuman semangat aja. Keren. Berarti kamu lebih ke ikut kayak lomba-lomba atau kayak workshop kayak gitu? Awal harus workshop. Oh, workshop. Ya, karena di situ kita bisa sharing juga. Dari sharing baru ke level lomba. kompetisi. Lomba itu kan kayak kalian harus tahu sampai mana untuk kehebatan kamu di dance. Kayak gitu. Kalau kamu kalah ya udah, berarti stuck di situ dulu. Ikut lagi sampai bisa juara kayak gitu. Kalau kamu pribadi pernah gak sih ngalamin cedera waktu latihan? Pernah. Paling parahnya di lutut. Di ankle lutut. Jadi kayak gitu. Banyak sih kalau cuman cedera dikit ya. Kalau yang di lutut sekitar 2 minggu 3 minggu nggak boleh gerak. Berarti vakum selama itu. Dan tiap hari kadang nangis. Iyalah biasa gerak kan. Apalagi nggak ngapa-ngapain. Apalagi HP kadang gua musiknya ya panggilan, SMS kan kayak gitu. Musiknya musik dance lah. Musik deh. Ya udah, kadang dengerin dulu banyak ya kan musik Indonesia gitu kan, pagi-pagi yang emang beatnya masuk ke hip hop gitu. Dengerin pengen goyang tapi gimana gitu, kaki gitu dipegang nangis. Tapi kan ada gerakan yang meskipun nggak kaki kan ada kan gerakan. Ada. Oh, kayaknya yang lagi musim sekarang biasanya. Kayak gimana tuh? Di TikTok gitu kan. Ya? Di TikTok dia yang pakai tangan gitu. Itu basic dance juga. Basically itu dance banget. Bisa dong ngajarin kita dikit dong. Ya kayak ada nggak? Kan kamu juga sekaligus instruktur kan ya. Bisa nggak kalau kita kasih challenge nih dadakan buat pemula kayak kita ngikutin sebentar aja gitu. Hal yang dasar banget, paling dasar yang pakai tangan itu harusnya kayak gimana? Banyak sih. Sedikit aja. Kita nggak mampu kalau ngikutin. Nggak mungkin. Karena nggak cuma tangan, misalkan harus cuman gini. Oh. Challenge ya. Kayak gini ya. Nah, kita ikutin ya. Gini, kita lurus ke depan. Oh gini. Oh, mengikuti. Ngalir ya. Jadi kayak foto gitu. Klik foto, balik lagi. Gini. Nah, ikut ya, buka, angkat gini, angkatnya gini. Kan ini gini ya, kan ini gini ya. Nah ini angkat. Nah, baru gini. Foto, klik. Udah balik lagi.
unik ya kalau kita pelajari kayak gitu, unik. Kalau kita perdalam lagi. Kita susah sih, bisa, gitu. awal-awal. Apalagi harus ngikutin sama lagu ya kan, Mm-mm. cepetnya gitu kan. Iya, biasanya memang kalau itu harus feel-nya dapat sama lagu ya. Gerakan timingnya juga harus Rasanya. Ya. gitu. Tapi itu kayak gitu lumayan ya, bisa menguruskan badan kalau Bisa, kayak gitu. bisa malah. Jadi basically kalau basicnya dance itu sama sih kayak senam gitu, Mm-mm. sama. Jadi kalau olahraga itu jangan kemana-mana, intinya di perut Iya. itu aja. Kadang orang bilang, wah ngapain lu gitu, kamu ngapain sih ngeden kayak gini, ngeluarin ini, tubuh kamu tuh gemuk. Belum tentu juga, kadang Iya, yang bener, gemuk ada lebih iklan kuat. Pasti seru banget ya kalau kita bicara soal ngeden. Kamu pasti ikut ini, pasti ada pernah naik turun ya. Apa namanya? Turun. Apa namanya itu? Gagal, berhasil lagi, gagal, Oh, berhasil lagi, nah. makin lagi gitu. Berarti kamu sering ikut lomba atau workshop kayak gitu ya berarti? Sering. Prestasinya apa sih? Kamu yang pernah Pertama merasa Eh, kamu juara lah gitu. kalau yang apa? berhasil dicapai lah kayak gitu. Kalau Apapun itu. kalau satu orang aku masih belum. Sebentar Kalau ini masih tim ya? belum. Tim. Kalau tim itu ada yang kalau area Semadura juara 1 pernah, juara 2, juara 3 itu udah ada. Terus apa namanya? Kalau di luar masih harapan ya, masih kalau di luar Jawa Timur Banget, ya. ya. Masih harapan. Kalau pribadi, kalau aku pribadi sendiri itu ikut workshop udah kemana-mana sih. Nah ini nih yang bikin aku bangga sama temanku waktu SD. Ketemu langsung berprestasi di bidang dance. Ini kan harus di apa ya? Dijaga kan kayak gini. Karena di kota kita masih jarang banget di daerah. kecil Dan ini sebuah bukti Belum kalau lirik lah. belum dilirik. bukti banget kalau ternyata di kota kita tuh ada, di daerah kita tuh ada. Dan Itu biasanya tiap ngumpulnya tiap kapan kalau dulu rutinnya kalau untuk komunitasnya Rutinnya sendiri? komunitas itu biasanya kalau hari Jumat sama Minggu Oh, malam Jumat sama Minggu. Biasanya ngumpulnya di mana tuh? di Arek Lancor ya, alun-alun kota. Terus kadang kita di Sanggar gitu. Oh, ada sanggarnya. Ada Di Sanggar. mana sanggarnya? Kalau sementara kita sewa Oh, Sanggar ya. boleh dong kasih tahu ke sobat Mungkin ada RTV. yang mau ikut nanti kan bisa kan enak juga dong. daftarnya nanti kayak gimana gitu. Buat yang mau ikut komunitas mungkin. Yang mau ikut komunitas kita itu ada di DM aja ya. DM aja di Instagramnya udah ada. Ada Oh, Instagram. apa namanya? Instagram. Apa namanya Instagram? Instagramnya ada Lancor City Smooth Oh. atau One Last Dance Crew dan Pamekasan Bikin. Oke, nanti kita taruh di deskripsi ya. Nah, dan itu khusus boleh nggak sih kalau kira-kira kayak aku sendiri gitu yang nggak tahu sama sekali dance terus ikut di situ bisa? Ya bisa banget. Oh, dari nol ya berarti. Dari bisa. nol. Kita ajarin dari nol. Jadi sudah ada kayak kurikulumnya. Jadi ada kelas level ya? basic, kelas intermediate ada. Jadi udah kayak ini. Kalau intermediate sudah kayak lu udah dilepas. Oh, Kalau masih beginner itu masih awal. Jadi kita pandu. Nggak ada itu. batasan usia, Nggak ada batas usia. Malah lebih kit, lebih enak, lebih cepat Lebih ngajarinnya. cepat. lebih cepat. Tapi lebih ini, lebih greget. greget. Iya. Ayo nak Mendapatkan sini mood ya. anak-anak itu ya. Ayo sini. Masih- Dia balik sendiri. Gitu. Iya. Kalau kamu sendiri ada nggak di kayak semacam cita-cita yang masih ingin kamu capai? Yang belum tercapai lah. Masih banyak. Banyak. Masih banyak. Yang paling atau mungkin aku ingin duet dengan ini atau satu tim dengan ini atau mungkin ingin ikut ini. Wah, banyak banget. Jadi kalau kayak gitu ya masih Banyak satu aja deh. Aku pengen sharing sama kayak kelas dancer lu Agnes Monica gitu loh. Paling tidak ini loh dancernya Agnes, paling tidak bukan sama Agnesnya, sama dancernya aja biar tahu gitu loh. Ini loh dancernya Agnes, kita sharing biar tahu. Dan juga ini untuk kota kecil, orang-orang yang kurang paham. Dan padahal di kota kecil itu ada beberapa orang yang dia basically sudah punya bakat narinya dari kecil.
Gitu. cuma kurang asahannya ya. Ya juga mental. Iya, pasti itu. Kalau sudah duh ngapain kamu gini gini gini. Apaan sih? Ya, nggak mau gitu. Mundur mereka udah. Memang harus Padahal ada mental. teman-teman yang bilang aku dulu suka dance kak gini gini gini. Ya udah, ayo tunjukin sekarang. Terkadang orang kan cuma suka tapi dia beraninya cuma ngeliat tuh bagus ya, aku pengen deh cuma segitu, sebatas kayak gitu aja. Makanya aku pribadi pengen di sini ada wadah gitu loh. Aku pribadi dulu gak ada wadah, ya udah aku cari kemana-mana wadahnya kayak gitu. Untungnya kamunya sendiri niat gitu loh sampai ke Nah. Surabaya sampai kemana gitu ya. Gua aku pribadi di situ bayar untuk ikut workshop, ikut ini, tapi di sini enggak, gratis. Gratis masih Gratis. Jadi di sini udah, ayo yang mau belajar dancer di Pamekasan, ayo silakan gratis Asik ini buat teman-teman yang mau ikutan. ikutan Jangan. langsung. Iya, Lagi musim tuh di TikTok ya kan, di TikTok di apa? Wah, parah ya. harus mendalamin ya. mama muda gitu-gitu. Ampun ah. Buat Hendra sendiri nih ya, kira-kira orang kan taunya kita dancer ya udah cukup sekedar dancer aja sebenarnya. Nari, kayak gitu. Nari Cuma tahu. itu kira-kira bisa menjurus ke cabang olahraga nggak itu ya? Bisa. Bisa ya? Iya, tadi kan aku udah ngomong juga bahwa dancer itu 2 tahun ini sudah menjurus ke cabang olahraga. Jadi iya. yang ikut itu bisa jadi atlet dan itu disponsori oleh pemerintah juga, kayak dinas-dinas gitu pastilah, karena cabang olahraga ini dia kan yang akan mengharumkan nama kota tersebut gitu, jadi atlet gitu loh. Jadi kayak dancer juga sekarang bukan dipandang sebelah mata oleh teman-teman luar, bukan Tidak cuma pertama nari ya, kita bisa jadi atlet. Nah, sebesar apa keinginan kita jadi atlet, di situ baru kita harus tahu gitu. Dan Kalau kita sudah ya kita maunya bawa bawa dance mana ke gitu. dunia. Jadi aku pribadi sekarang memfokuskan bahwasanya gimana murid-muridku bisa ikut di situ deh, bisa jadi atlet. Jadi bukan kalian, kadang orang tua kamu nari-nari dapat apa sih kayak gitu. Kalau dulu, kalau sekarang enggak. Kamu nari-nari untuk apa? Nah, aku bisa jadi atlet bu, pak. Kayak gitu. Ada jawaban yang jelas gitu Nah, ya. jadi atlet membanggakan nama keluarga, nama sekolah, nama daerah gitu kan, jadi atlet. Kadang bilang jadi atlet apa sih? Ya emang susah, emang sulit gitu loh. Tapi paling tidak ada tujuan. Sudah ada wadah yang jelas gitu. Nah. Daripada dulu kan hanya sebatas suka Nari-nari suka, gitu kan, ngikutin apa di di TV. di TV, di internet gitu loh. Tapi uniknya ngeden ini ya, berarti selain bisa menjurus ke cabang olahraga, tapi juga bisa untuk kesenangan pribadi. Kesenangan. Untuk Happy dong, selalu happy, Happy. Dan kalau kreatif juga bisa ikut kayak Hendra tadi bilang, bisa ngikut workshop, ikut ini, ikut itu. Jadi banyak cabang lah, banyak jalan ya menuju rumah kayak gitu. Siap. Jadi dan kadang gini, ada macam-macam sih, ada bisa jadi atlet ya. Terus katanya Randy sendiri bahwa di dance itu bisa kita seneng, dan juga macam-macam sih. Ada kalau aku pribadi pernah, kamu seneng ngedance, kamu sedih pun ngedance. Iya. Dan pribadiku pernah ke satu tempat yang sepi, kalau Randy tahu Jumiang. Iya, Ya, Pantai Jumiang. Ah, Aku pernah nari sendiri di sana, itu melampiaskan ya. melampiaskan. Ya udah pulang itu nangis. Cuman itu. Ya bukan dalam artian kita nangis, bukan cengeng ya. Cuman Iya, ngerti aku. ini bakatku di situ, kenapa aku nggak keluarin gitu loh. Tapi itu melampiaskan bisa membuat sebuah karya kan, sebuah hasil, Bisa hal yang positif kan dari situ. Bisa. dari situ bisa. Berarti semua perasaan itu ada di nari, pakai perasaan apapun bisa ya berarti. Katanya Mas Randy sendiri feel. Feel ya. Ya. Kok nggak dari kata aku sih?
Kan aku tahu dari kamu. Jadi tanpa sebenarnya dance itu tanpa kita sadari ternyata dance itu ada di diri kita masing-masing. Iya. Gimana kita untuk melampiaskannya? Dalam artian sering dengerin musik, dance itu bisa. Dalam artian ini musiknya kayak gini. Jadi kayak temponya kan tahu. Kalau dangdut gimana ya kan? Kalau lebih ke tradisional apa gitu, pop, rock kayak gitu kan. Tuh gerakannya ya udah gerakan sehari-hari. Iya. Basic gerakan sehari-hari tuh ada di ini. Kayak renang ya udah renang gini kan. Nah, kayak gini. Ya kan? Main basket apa sampai ada dancer yang menciptakan dari gerakan sehari-hari. Nyangkul. Oh iya. Koreonya dari situ memang. Nyangkul gitu, goreng-goreng Ya, ya kan. goyang. Gue Apa goyang apa? Ada macam-macam. Jadi kayak tradisional ya. Tradisional kan mungkin orang belum tahu gitu kan. Dan tradisional kebanyakan itu ngambilnya dari kuli, dari kelas bawah. Apa kayak ini ngangkat ini kan beras, terus kayak jual-jual makanan kan gini. kita pikir sejauh itu ya kita ya. Berarti lebih ke menggambarkan dengan gerakan ya. Ya, itu bisa bercerita Kita ngomong tapi tanpa pakai mulut kita sendiri, pakai dari tarian. tarian. Dan itu juga ada pesannya ya. Sarana. Itu dia. Nah ini nih yang harus kita jaga ya kan. Baru tahu nih juga ilmu nih. Ilmu kita satu dapat tadi sudah diajarin cara Gitu. ngedance. Sekarang ilmu wawasan kita tentang ngedance tuh wah, bagus banget. Nah, Ini kan kita jadi bisa lebih mengenal dance lebih dekatnya lagi ya. Kita tuh nggak cuma dance hanya sebatas nari, ternyata ada maknanya juga di situ. Oke nih, pesan-pesan deh buat yang lagi nonton. Atau mungkin yang lagi nonton RTV juga lagi belajar dance itu dan sekarang ada di titiknya, ada sama kayak kamu di titik di bawah gitu. Kok aku nggak bisa sih? Nggak ada. Pesannya mungkin. Buat teman-teman yang satu passion ya aja, jadi suka dance juga, itu jangan pernah patah semangat. Karena ketika kamu sudah down, coba cari di internet, sudah ada internet, ada YouTube, ada Instagram, carilah. Jadi satu, cari idola luar kalian. Dua, cari idola dalam negeri kayak gitu. Jadi kayak kamu harus sampai ke sini dulu gitu. Kalau kamu sudah tidak punya idola berarti udah Nggak ada nggak bisa. acuan gitu. Ya, jadi acuannya cari idola itu dulu kayak gitu. Dan yang ketiga, jangan diem di situ, jangan stuck di situ, cari teman-teman kalian yang sesama satu passion kayak gitu. Untuk yang suka dance, kalau yang belum suka dance atau tidak peduli sama dance, gak apa-apa, nontonin aja ya Itu kan? bisa Menikmati. Kalian adalah yang menilai kita kayak gitu. Nah, sekarang buat orang yang pengen cari Mas Hendra, kira-kira harus ngubunginya kemana? Coba langsung deh. Kalau pengen cari saya, cari di rumah. Cari di rumah. Tapi kalau lihat RTV ini, langsung aja nanti ke Mas Randy. Boleh Boleh ya. ke channelnya sendiri dong. Oh, channel Iya. channel apa Channel nih? YouTube-nya kan punya dong. Oh, channel Ada YouTube. dong. Ya, ada channel YouTube. Jadi Kalau bisa ngeliat. Instagram ada di Hands aka Flame. Disilahkan DM. Kalau di channel YouTube ada Hands Flame Pamekasan Madura. Oke, nanti kita catat. Nanya tuh seputar dance sama Mas Hendra. Oke, seputar apapun ya dance ya. Ini bakatnya dari Pamekasan. Oke, Sobat RTV, kita sudah banyak banget dengerin. Waduh, banyak banget ilmu hari ini. Kita bisa belajar gimana itu seni, gimana itu feel. Karena kita pada dasarnya kalau kita bicara soal ngedance nih, itu sudah ada banyak penelitian. Kita itu bisa lebih rileks, lebih santai. Ya gerakan lah semuanya. Yang terutama dalam pikirannya kan lebih santai, lebih semuanya deh ada di situ. Dari situ kita banyak belajar dari Mas Hendra ini. Dari dance kita juga bisa mengeksplor rasanya kita. Jadi kita bisa mengeksplor rasanya kita itu ke hal-hal yang positif gitu ya. Jadi nggak selalu harus menangis dan harus meratapi, tapi kita juga bisa
Oke, thank you udah datang ya, Bro. Udah Tos mampir. lagi, tos lagi. Kalau di dance bukan gitu, ini. Oh, gini ya? Oke. Gini enggak? Enggak tinggi. Oke, aduh seru banget deh pokoknya sama Mas Hendra ini. Thank you buat semua. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.